Halo semuanya, halo, 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 good day dan ya balik lagi ke CV ya. Jadi hari ini kita udah selesai curhatnya. Let's back focus on the market, oke? Nah, jadi pagi ini ada beberapa hal yang mau aku sampaikan dan ya sekalian ngasih plan ya. Soalnya plan kemarin 5 hari berturut-turut, I'm so sorry banget, invalid semua guys. Jadi benar 4 hari aku main SL, 1 hari aku liquid dan semoga liquidnya balik lah ya. Nah, oke, jadi ya kita lihat dulu ya. Di sini ada tadi aku nemu ya di Twitter ya. Nah, ini Black Swan 2020 ya. Ini kalian bisa lihat COVID crash dan ini benar-benar V-shape recovery ya, dan ini kalau nggak salah itu time frame-nya ya mingguan juga sama kayak gitu. Dia waktu itu aku ingat banget yang sesuai yang sering aku ceritakan ya, itu pertama kali aku beli Bitcoin 200.000 lalu aku CL sisa 110 atau 120-an gitu, aku lupa ya, yang artinya itu udah minus 30 sekian persen, dan aku beli itu kalau nggak salah itu udah di bawah tuh berapa aku lupa harganya. And then kalau kalian perhatikan ini ada sedikit apa ya, ada sedikit kemiripan dan kepersisan ya, yaitu adalah broadening wedge ya. Pattern broadening wedge kalau misalnya udah di atas itu endingnya akan breakout, sama seperti dia modelnya itu falling wedge atau bull flag gitu ya, bullish flag kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat ada week-weeknya yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan waktu itu kalau kita perhatikan di 2020 ini sebelum bull run ya, sebelum halving ya. Soalnya ini kejadiannya kan di Maret ya. Nah, kalau ini terjadi setelah halving, halving kita kemarin di April dan ini terjadi di Agustus, artinya 4 bulan setelah halving, dan itu cukup apa ya, cukup bahaya juga guys ya. Cukup cukup dalam lah ya istilahnya. Nah, kalau dilihat dari patternnya sama, kurang lebih mirip ya. Apakah sekedar cocok logi bang? Ya aku nggak tahu ya, soalnya aku juga nemu gitu. Tapi satu hal yang aku pernah baca ya, bull run is always started when the market is dipping ya. Jadi bull run itu dimulai ketika market itu di dip, bukan ketika market itu udah bullish, udah hijau, gut candle, itu enggak. Bull run selalu dimulai ketika market itu hit the dip tertentu atau level tertentu, itu baru mulai the real bull run, atau artinya up only, itu nggak bakal ada penurunan lagi ya. Iya atau enggak kita nggak tahu ya, sama-sama ya, karena sejujurnya menurut aku ini cycle yang cukup berbeda dan kita nggak bisa pakai historical lagi, kita nggak bisa pakai technical 100%, kita nggak bisa pakai fundamental, karena pergerakan Bitcoin itu bisa aja terjadi dari inflow ya, inflow dan outflow dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, itu kita nggak bisa predict guys ya. Tapi di sini kita bisa membaca after effect-nya kayak gitu ya. Nah, contoh yang pertama adalah The Fed mau cut rate di bulan depan. Ya, itu sebenarnya kan sebuah good news yang cukup bagus, bukan cukup bagus, sangat bagus harusnya ya. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan, nah ini kita kasih dulu dari sini ya, untuk kemarin liquidation itu jujur guys, itu bener-bener tinggi banget ya. Itu liquidation itu benar-benar tinggi. Ntar kita cek. Oke, ini udah liquidation ya. Liquidation itu tinggi dan itu di tanggal 5 Agustus ya. Ntar ini kita buat ini 12 jam. Nah, atau all ya. All aja deh ya. Karena dia per hari ya. Ini tanggal 6, tanggal 4. Oke. Nah, jadi di tanggal kemarin 5 Agustus, hari ini 6 ya. Nah, ini adalah likuidasi terbesar kedua lagi ya, setelah likuidasi yang apa ya, yang nggak pernah gede. Terakhir gede itu di sini ya, di 2 hari berturut-turut nih, 13-14 April nih liquidity sweep waktu itu, dan kemudian yang paling gede ini di sini liquidity sweep juga di 5 Maret, yaitu waktu BTC 73.000 baru plum ya, ngedam ya. Ini banyak banget terlikuidasi, tapi itu masih menjadi yang tertinggi dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini. 2 tahun lah ya. 2022 itu yang paling tinggi itu waktu FTX kan. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan, ini kan dari Februari ya, Februari sampai Agustus, artinya kurang lebih ini sekitar 6 bulanan guys. Ya, jadi dari sini ini adalah kemarin adalah salah satu 4 likuidasi terbesar yang terjadi di tahun 2024 ini. Dan biasanya habis terjadi likuidasi itu, market itu akan ada small pullback. Nggak tahu ini bullish atau enggak, tapi tetap bakal ada small pullback kayak gitu. Nah, kemudian juga di sini kalau kita lihat liquidation map-nya ya. Liquidation map-nya ini gila banget guys. Ya, kalau kalian lihat dalam 30 hari ini gila banget di atasnya, 7 hari aja deh. Nah, ya. Ini nggak kelihatan ya. Oke, 30 hari ini gila banget di atasnya, dan di bawah ini udah mulai jarang-jarang, dan ini target terdekat untuk likuidasi terbanyak. Dia bandar ini bakal rugi kalau dia tetap melanjutkan penurunan, karena liquidationnya ini cuma dikit-dikit aja. Sedangkan ke atas ini lumayan banyak banget yang tebel ya. Nah, kalian bisa lihat ada yang leverage 20, 25, 5 ya.
Nah, ini yang leverage tinggi ini ya udah pasti akan disapu-sapu juga ya. Dan ini sampai targetnya tuh 58.000 tuh banyak likuidasi, kemudian di 61.000 dan di 62.000 ini ada gap ya. Di situ juga akan ada sapu-sapuan juga. Dan kalau kita ubah ini ke 7 hari ini lumayan banyak juga likuidasi atas di bawah ini kita kelihatan ya. Nah, ini lumayan kelihatan lah. Nah, kita coba zoom out lagi. Oke, oh nggak bisa lagi guys, ini udah mentok guys, segini ya. Nah, jadi target aku ini dia bakal nyapu-nyapu lagi di bawah guys, di atas guys ya. Sorry, bukan di bawah. Karena kemarin itu jujur cukup banyak di area sekitar 58, 57, 54 sama 55 kalau nggak salah. 54 ini udah habis ya, kalian lihat ini udah bolong ya. 54 udah bolong. Tapi kok bisa sampai 48 kemarin ya? Kalian bisa lihat nih ya, bolong semua guys. Nah, ini udah mulai pada ngelong lagi sepertinya yang liquidasi dikit-dikit ini, dan ini udah pada liquidation short juga nih ya. Nah, ini cumulative leverage. Oke. Nah, ini yang harus disapu-sapu juga kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari funding rate juga, ini salah satu yang paling penting adalah di sini udah full hijau semua. Yang warna ini artinya ya harusnya ini udah bisa menjadi salah satu indikator untuk bullish. Soalnya dia 30 hari udah bullish, 1 tahun juga udah bullish ya. Nah, jadi ya ini minimal 30 hari ini udah bullish, sudah enak untuk ngelong. Soalnya udah minus semua kayak gitu ya. Ingat, sesuatu yang mulai dari minus kayak gini untuk hijau ini akan menjadi seiring dengan market. Kalian bisa lihat ini udah pada OI Wagner-nya udah pada hijau semua guys. Ya, kemudian di sini untuk 7 hari, 30 hari funding heat map-nya juga udah hijau. Artinya apa? Artinya untuk orang yang ngelong yang udah overheat di suatu koin tertentu itu udah dilibas, sudah disikat habis. Sehingga dia minus. Karena apa? Karena nggak ada yang ngelong. Ya, sekali lagi karena dia nggak ada yang ngelong. Kalau dia balance 0 itu long short-nya itu balance. Kalau ini lebih banyak orang yang masih nge-short kayak gitu. Nah, ini prediknya juga ada tapi dia nggak kasih lihat di sini. Tapi yang jelas di sini udah best time banget untuk buying ya harusnya ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini BTC sekarang masih di 48.000 dan jujur aku sendiri juga udah ngelong guys. Ya, di sini aku udah ngelong BTC ya, ETH dan juga BNB. 3 coin ini doang yang baru aku long. Kenapa? Karena aku manfaatin pantulannya doang. Nah, jadi di sini kalau kita lihat juga ya, untuk next target ya. Jadi aku masih expect BTC itu minimal retest ke resistance yang ada di terakhir dibuat di 58.000 di sini ya. Nah, tapi dia akan turun dulu ya. Apakah dia akan turun dulu atau enggak? Tapi yang jelas dia tetap akan ngejar ke sana sebagai area retestnya guys. Oke. Nah, ini plan BTC aku ya. Tapi jangan diikutin karena aku juga masih ragu ya. Aku belum confidence banget sama plan ini. Ya, jadi kemungkinan bisa kita tunggu untuk next stepnya seperti apa. Oke, jadi kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you in the next video. Bye bye.